Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dan kita sampai pada pembelajaran kelima dan 6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pembelajaran kelima, kalian akan melakukan kerja kelompok untuk melakukan survei tentang gangguan sistem pencernaan. Sebelum melakukan survei, mari kita ulas kembali tentang fungsi organ pencernaan manusia. Berikut ini organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Kerongkongan berfungsi memindahkan makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung berfungsi memecah makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Selanjutnya, mari kita ulas kembali beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Penyebabnya adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya adalah berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya, penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu mengobati MAH. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Penyebabnya adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya berupa diare, meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya, biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang beberapa hal yang dibutuhkan dalam membuat iklan layanan masyarakat. Sebelum memerankan naskah iklan, kita juga perlu mempersiapkan perlengkapan pendukung iklan. Dan berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat menampilkan iklan. Pertama, melakukan kontak mata dengan penonton. Kemudian, tidak menutupi pandangan mata penonton, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai, dan menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Sahabat cerdas, keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Salah satu contoh karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia adalah seni batik. Sekarang mari kita mengenal seni batik yang ada di Indonesia. Alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik antara lain
Yang pertama malam, yaitu lilin atau parafin, kemudian canting, kain, wajan dan kompor, serta gawangan, yaitu tempat untuk meletakkan batik yang akan digantung. Berikut ini beberapa contoh motif batik Nusantara. Pertama, motif batik Kawung dari Solo, motif batik Pekalongan, motif batik Cirebon Megamendung, dan motif batik Parang Yogyakarta. Terdapat 3 teknik pembuatan batik. Pertama, teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Kedua, teknik cetak atau sablon. Dan ketiga, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam motif batik. Selain teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Sahabat cerdas, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3 pembelajaran kelima dan 6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.